Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang listrik statis yaitu kapasitor. Di sini kita akan perkenalan dulu, dimulai dari saya, Dr. Gasita dari Sandi. Saya Reka Ramadan Falsa. Saya Teguh Fajirawan. Saya Anis Putri. Saya Naura Rizkia. Saya Felicianin Putri. Saya Kalista Sujak. Saya Nurulata. Di sini dimulai dengan mengenal kapasitor. Mengenal kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan muatan atau arus listrik di dalam sebuah medan listrik dalam waktu yang terbatas dengan kapasitasnya adalah paras. Bahan penyusun kapasitor yaitu dua keping atau dua barang kata listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Manfaat kapasitor. Manfaat utama kapasitor adalah untuk menyimpan muatan listrik. Ketika kapasitor diberi tegangan, maka terjadi pengisian muatan di dalam pada penggunaan tertentu. Terjadi pelepasan muatan listrik yang tersimpan di dalam kapasitor. Yang selanjutnya Mufid. Jenis-jenis kapasitor. Kapasitor dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kapasitor tetap dan kapasitor variabel. Jadi rumus kapasitas kapasitor itu C sama dengan V. C itu kapasitasi kapasitor, farad atau F, Q besar muatan atau C, V potensial listrik atau volt. Oke, selanjutnya adalah kapasitor keping sejajar. Jadi kapasitor keping sejajar itu adalah tersusun atas sebuah keping konvensional. Dan luas masing-masing keping itu adalah A. Jadi luas masing-masing A. Terus jarak antara dua keping itu disebut dengan D. Dan diberi muatan Q sama besar tetapi berlawanan jenis. Jadi di sini itu misalnya kalau muatannya plus berarti di sini itu minus. Terus untuk rumus kapasitas kapasitor dengan medium udara itu rumusnya C sama dengan epsilon 0 A per D. Epsilon 0 itu adalah kondukturitas ruang hampa. Ketetapannya 8,85 kali 10 pangkat 12 kolom kuadrat per diameter meter kuadrat. Untuk yang A-nya itu adalah luas penampang masing-masing keping dengan satuan meter kuadrat. Untuk yang C-nya itu adalah kapasitas kapasitor. Untuk yang kedua ada rumus kapasitas dalam medium diisi bahan. Rumusnya itu C sama dengan K kali epsilon 0 per A epsilon 0 kali A per D. Dengan K-nya itu adalah konstanta di dalam. Untuk contoh soal yang kapasitas kapasitor sejajar itu, sebuah kapasitor mempunyai luas bidang 4 cm kuadrat dan jarak dua bidang 0,4 cm. Apabila muatan masing-masing bidang adalah 4,420 meter dan permitivitas listrik udaranya adalah 8,85 kali 10 pangkat 12 cm. Kalau kuadrat per meter kuadrat, tentukan kapasitas kapasitor apabila diberi bahan elektrik dengan konstanta di. Jadi yang diketahui itu A-nya atau luasnya itu 4 cm kuadrat, berubah ke meter kuadrat jadinya 4 kali 10 pangkat 4. Untuk yang D itu jaraknya itu 0,4 cm, dirubah ke meter jadi 4 kali 10 pangkat 4. Untuk yang Q atau muatan 4,425 meter kolom dirubah ke kolom jadi 4,425 kali 10 pangkat 4. Untuk yang epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat 12 kolom kuadrat per meter kuadrat, dan K-nya atau bahan elektriknya itu adalah 5.
Yang ditanya itu adalah C atau kapasitas kapasitornya itu berapa. Jadi pakai rumus yang ini. Yang C sama dengan K kali epsilon 0 kali apa sih? Jadi dimasukin aja, K-nya itu kan 5, epsilon 0-nya itu 8,85 kali 10 pangkat 12, A-nya itu 4 kali 10 pangkat 4, D-nya 4 kali 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 ini kita pindah ruas ke atas, jadi apa? Rumusnya jadi pangkatnya jadi positif, jadi 10 pangkat 3 per 4. Hasilnya 177 kali 10 pangkat 13. 177 itu dari 5 dikali 8,85 itu hasilnya 44,25, dikali dengan 4 itu hasilnya 177. Untuk yang 10 pangkat 13 tinggal tambahin aja rumusnya, tinggal tambahin aja pangkatnya. Min 12 ditambah min 4 itu min 16, min 16 ditambah 3 itu min 13. Jadi 177 dikali 10 pangkat 13 per 4 hasilnya 44,25 kali 10 pangkat 13. Luas setiap kaki 2 cm kuadrat. Kapasitas berada dalam ruang vakum. Permisivitas ruang angka udara 8,85 kali 10 C 2 FM kuadrat. Nilai kapasitasnya adalah, jadi kita cari F-nya. Antara gelusan. Jadi untuk cari F-nya itu dengan rumus C sama dengan permisivitas ruang kali A per D. Permisivitas sama dengan permisivitas dikali penambang peti per jarak antar peti. Jadi 8,85 dikali 10 pangkat 12 dikali 2 barusan jarak antar per D-nya itu 5 kali 10 pangkat 3. Jadi hasilnya 3,54 kali 10 pangkat 9 karat. Jadi kapasitas kapasitor bola dibagi menjadi kapasitas kapasitor bola terisolasi dan kapasitas kapasitor bola kondutor. Kapasitas kapasitor bola kondutor dirumuskan dengan persamaan C sama dengan Q per V, R1 R2 per K R2 min R1. Kapasitas kapasitor bola terisolasi dengan jari-jari bola konduktor luar bernilai tata tegak. R2 sama dengan jari-jari bola konduktor dalam R1 sama dengan R. Sedangkan R, kapasitas kapasitor bola terisolasi dirumuskan melalui persamaan C berkurang sama dengan 4 Pi epsilon 0 R sama R per K. Baru di bawah. Dengan jari-jari 1 cm dan 0,4 cm diisi udara sebagai kapasitas kapasitor bola tersebut adalah berapa gram. Di sini diketahui F samanya 1 cm. Di sini diketahui jari-jari F1 1 cm diubah ke meter, jadi 0,1 meter. F2 nya 0,5 cm diubah ke meter 0,045 meter. Ditanya kapasitas kapasitor bola C. Jawab
mencari beda potensial listrik di antara kedua bola ini. Beda potensialnya kita namakan delta V. Potensial listrik dari bola kecil bagian dalam dikurangi bola besar bagian luar. Kalau V2 itu bisa gini. sama aja dengan kaki per F2 bisa dengan kaki per F1. Uang sebenarnya apa ini? Seeker. V2 kalau itu sama aja kaki per F2, V1 itu kaki per F1. Lalu digunakan rumus substansi dari suatu kapasitor yaitu C sama dengan I per delta V. Lalu kita faktorkan I per kaki kurang 1 per F2 kurang 1 per F1. Lalu kita sederhanakan menjadi C sama dengan F1 dikali F2 per K dan kurung F1 dikurang F2. Karena di sini tidak ada konstan kolamnya, jadi kita menggunakan kita menggunakan 9 kali 10 pangkat 9 meter kuadrat lalu pangkat minus 2 dititipin. Lalu kita masukkan saja itu F1-nya dan ini yang 2-nya. Lalu ini K-nya. Ini F1 dikurangi 2. Apakah satuannya farad? Lalu dikalikan dengan ini berubah ke pikrofarad karena ini ditanyakan pikrofarad. Hasilnya 15,1 pikrofarad. Contoh soal kapasitas kapasitor bola, di mana sebuah bola konduktor bermuatan listrik diameternya 18 cm. Jika zat dielektrik kapasitor itu 3 kapasitas, kapasitor bola konduktor itu berapa mikrofarad? Di sini diketahui diameter bolanya itu 18 cm. Terus itu diubah ke R dari jari itu setengah dari 18 cm. Jadi nilai itu 9 cm. 9 cm itu diubah ke meter. Itu hasilnya 9 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, di sini epsilon F atau permitivitas zat dielektriknya itu 3. Dan ditanyanya itu kapasitor bola konduktor berapa mikrofarad? C. Saya akan menjawab. Untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan konsep dari listrik statis atau elektrostatika, di mana dapat kita ingat bersama menghitung kapasitas dari kapasitor bola konduktor pada kondisi vakum dapat dituliskan sebagai C dengan 4 pi epsilon kosong dikali R. Nah, di sini ditanya kapasitas kapasitor bola konduktor dengan zat dielektrik, maka persamanya dapat kita tulis C dielektrik sama dengan 4 pi epsilon R sama dengan 4 pi epsilon R dikalikan epsilon kosong dikalikan R. Itu tinggal masukkan 4 pi itu sama aja dengan 3,14, epsilon R-nya kan 3, epsilon kosongnya itu 8,85 dikali 10 minus 12 karena tidak diketahui epsilon kosongnya, dan ini udah sesuai rumus. Dan R-nya itu 9 dikali 10 sama minus 12. Itu hasil dari sini itu 3,00 dikali 10 pangkat minus 11. Itu satuannya farad. Sedangkan yang ditanyakan mikrofarad. Itu dikali
dikalikan dengan 1 farad sama dengan 10 pangkat 16 mikrofarad. Jadi hasilnya 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 5 mikrofarad. Di sini saya akan menjelaskan kapasitas kapasitor silinder. Kapasitor itu digunakan untuk menyimpan arus listrik dalam jumlah besar dalam ruangan yang kecil. Kapasitor silinder mencangkup konduktor silinder berongga atau padat yang dikelilingi oleh silinder ball berongga konsentris. Kapasitor banyak digunakan pada motor listrik, pabrik tepung, pembuat jus listrik, dan instrumen listrik lainnya. Berbeda potensi antara masing-masing kapasitor berbeda-beda. Ada banyak rangkaian listrik di mana kapasitor harus dikirimkan sesuai untuk mendapatkan kapasitansi yang diinginkan. Ada 2 mode umum, termasuk kapasitor seri dan kapasitor paralel. Satuan kapasitansi adalah farad. Ini sering digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor silinder merupakan salah satu jenis kapasitor yang berbentuk silinder dengan jari-jari luar R, D, dan jari-jari dalam RL. Kapasitor silinder dapat ditentukan dengan persamaan berikut. C sama dengan 2pi epsilon 0 dikali L per len dalam kurung jari-jari luar RL atau sama dengan RD per jari-jari dalam RD atau sama dengan jari-jari A RA. Di sini keterangannya C sama dengan kapasitor silinder itu farad, L itu panjang kapasitor itu meter, RL itu jari-jari luar itu meter, RD itu jari-jari dalam itu meter. Ini panjang L itu panjang kapasitor. Ini kalau di sini itu A jari-jari dalamnya. Ini jari-jari luarnya. Ini kalau di luar itu muatannya itu minus. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal kapasitas kapasitor silinder. Sebuah kapasitor berbentuk silinder dengan jari-jari dalam 1 cm dan jari-jari luarnya 2 cm, panjangnya 5 cm. Kapasitor menggunakan suatu bahan dielektrik 25 epsilon 0. Tentukan kapasitansi kapasitor tersebut. Jawabannya sudah diketahui. A. Jari-jari dalamnya 1 cm, jari-jari luar atau B 2 cm, dan panjang silindernya 5 cm. Diketahui juga di soal bahwa kapasitornya menggunakan suatu bahan dielektrik 25 epsilon 0. Dan epsilon 0-nya kita asumsikan aja jadi 8,85 dikali 10 pangkat min 12 farad per meter. Yang ditanya itu kapasitansi kapasitor silinder ini. Jawabannya tulis dulu. Sebelum itu kita harus tahu rumus kapasitor silinder. C atau kolom sama dengan 2pi dikali epsilon dikali L per len B per A sama dengan 2pi dikali 25 dari epsilon ini dikali 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali 5 kali 10 pangkat min 2. 5 kali 10 pangkat min 2 itu dari 5 cm panjangnya dijadiin 1 meter. Jadi hasilnya 5 kali 10 min 2. Hasilnya mendekati 1,003 10 pangkat 10 farad. Jadi rangkaian kapasitor itu dibagi menjadi 3 rangkaian seri kapasitor, rangkaian seri paralel, dan rangkaian seri gabungan. Jadi saya akan menjelaskan rangkaian seri kapasitor. Rangkaian seri kapasitor itu C itu sebagai kapasitor farad, Q itu muatan listrik atau volume, V itu beda potensial itu volt. Nah, jadi kalau untuk mencari Q itu C kapasitas kapasitor dikali beda potensial V volt. Untuk mencari kapasitornya itu Q muatan listriknya dibagi dengan beda potensialnya volt. Nah, jadi kapasitor itu ada sifatnya. Yang pertama itu muatan pada tiap kapasitor
ada jarak bernilai sama dengan muatan kapasitor lainnya atau kapasitor pengganti. Yang kedua, beda potensial pada ujung kapasitor tadi sama. Yang ketiga, kapasitor pengganti seri dapat dihitung dengan C per C total atau C seri sama dengan 1 per C1 serta 1 per C2 ditambah 1 per C3. Seperti contoh soalnya, tiga buah kapasitor yang masing-masing kapasitasnya 3 mikrofarad, 10 mikrofarad, 15 mikrofarad dihubungkan secara seri, kemudian dipasang pada sumber tegangan sebesar 12 volt. Seperti gambar ini. Yang ditanya, carilah C total, Q total, V1, V2, dan V3. Nah, yang pertama itu cari C total. C total itu dengan rumus C per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. C total sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 12. Jadi kalau untuk rangkaian serinya penyebutnya harus kita samain, jadi harus kita kali. Yang pertama ini, yang 1 per 3 ini kita kali 10 biar jadi 1 per 30. Yang C2 ini kita kali dengan 3, jadi hasilnya 3 per 30. Yang C3 ini 1 per 15 kita kali 2, jadinya 2 per 30. 1 per C total sama dengan 15 per 30. C totalnya ini harus kita balikin ke 30 jadi 15, karena kalau nggak dibalikin nggak bisa dibagi. Jadi C total sama dengan 2 mikrofarad. Untuk yang kedua atau yang B, yang ditanya itu adalah Q totalnya. Jadi ingat, 1 mikrofarad itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat 6 farad. Tinggal masukin ke rumusnya aja, Q total sama dengan C total dikali V total. Tadi kan C total udah dicari, 2 mikrofarad dikali 12 volt. 12 volt itu dari soalnya. Jadi 2 mikrofarad itu dirubah menjadi farad, jadi 2 kali 10 pangkat 6 dikali 12. Hasilnya 24 kali 10 pangkat 6 volt. Jadi hasilnya 24 equal 40. Untuk jawabannya C ini, kapasitor 1 atau P1, jawabannya adalah Q total per C1 atau dibagi C1. 24 dikali 10 pangkat min 6 berasal dari rumus yang tadi, dibagi 3 kali 10 min 6 sama dengan 8 volt. Terus kapasitor 2 atau V2, jawaban dari V2 itu adalah Q total per C2. 24 dikali 10 pangkat min 6 sama seperti rumus yang tadi, totalnya per 10 dikali 10 pangkat min 6, hasilnya 2,4 volt. Terus kapasitor ketiga atau V3, jawaban ketiga itu adalah Q total per C3 atau dibagi C3 sama dengan 24 dikali 10 pangkat min 6 per 15 dibagi 10 pangkat min 6. Jadi hasilnya sama dengan 1,6 volt. Terus di sumber itu berasal dari V1 plus V2 plus V3 yang berasal dari jawaban dari kapasitor ini. Jadi di sumbernya itu adalah 12 volt sama dengan 8 dari V1 ini, V2 24 dari kapasitor 2 ini, V3 1,6 dari kapasitor 3 ini. Jadi hasilnya 12 volt sama dengan 12 volt juga. Kasih. Ya, saya akan menjelaskan rangkaian seri kapasitor. Rangkaian seri beberapa kapasitor yang dirangkai sejajar dan ujung-ujungnya bertemu pada titik yang sama dinamakan rangkaian paralel kapasitor. Ini rumus kapasitor, rumus paralel kapasitor. Q sama dengan Q1 tambah Q2 dan Qn. Beda potensial tiap kapasitor sama dengan beda potensial sumber. Ini rumusnya. I sama dengan I1 sama dengan V sama dengan Vn. Nah, nomor 3, besar kapasitor pengganti paralel atau CV dapat dihitung dengan persamaan berikut. C sama dengan C1 tambah C2 tambah Cn. Nah, sini saya akan menjelaskan contohnya. Terdapat rangkaian yang tersusun dari 3 buah resistor dengan masing-masing nilai adalah 9 ohm, 12 ohm, dan 18 ohm. Hitunglah nilai dari hambatan pengganti dari rangkaian paralel di bawah ini. Ya. R1 itu 9, R2 itu nilainya 12, R3 itu nilainya 18. Jadi diketahui R1 itu 9 ohm, R2 itu 12 ohm, R3 itu 18 ohm. Jadi caranya
1 bagi R paralel sama dengan 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3 ya. 1 R paralel sama dengan 1 9 ohm, 1 12 ohm, 1 18 ohm ya. Kita jumlahin mana yang bisa dibagi dengan ini semua bawah ini. 36 dibagi 9 itu 4, 36 dibagi 12 itu 3, 36 bagi 18 itu 2. Nah itu 4, 3, 2 itu dijumlahin jadi 9 karena ini per 36 jadi per 36. 9 per 36 tidak bisa dibagi jadi 36 bagi 9 hasilnya 4 ohm. Oke, jadi soal yang kedua itu di sini ada rangkaian. Jadi di sini ada contoh soal dari rangkaian paralel. Di sini ada C1, C1 itu 4 mikrofarad, C2 nya 4 mikrofarad, C3 nya 4 dari sini voltasenya itu 12 volt. Jadi pertanyaan ini diketahui 3 buah kapasitor bernilai 4 farad dirangkai secara paralel dan kemudian dialiri dengan tegangan searah sebesar 12 volt. Jadi pertanyaannya itu yang pertama C totalnya berapa, yang kedua Q totalnya berapa. Oke, di sini jadi dari yang pertama itu C totalnya berapa. Jadi di sini diketahui dulu C1-nya itu 4 mikrofarad, C2-nya 4 mikrofarad, C3-nya 4 mikrofarad. Jadi cara jawabnya itu C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 itu sama dengan 12 mikrofarad. Oke, jadi yang kedua B itu diketahui V sumbernya itu 12 volt, C totalnya itu 12 mikrofarad. Cara jawabnya itu Q total sama dengan C total kali V total. C totalnya itu C totalnya 12 mikrofarad dikali 12 volt. Jadi ini 10 min 6 ini udah satuan dari 1 mikrofaradnya, itu sama dengan 1 dikali 10 dikurang 6 farad. Dari sini 12 dikali 12 sama dengan 144. Ini 10 kurang 6, 10 min 6 nya itu jadi turun ke bawah. Jadi 144 dikali 10 min 6. Tapi ingat ini 10 min 6 itu cuma satuan, jadi nggak dianggap. Itu 144 diturunin jadi 144 mikrofarad volum. Itu pakai rumus C sama dengan Q per V, Q sama dengan C kali V. Terdiri dua atau lebih kapasitor yang dibentuk untuk mendapatkan kapasitor yang pakai rangkaian elektroniknya. Dalam rangkaian elektronika, kapasitor dimanfaatkan sebagai lingkaran filter dan kontrol DC. Selanjutnya kapasitansi kapasitor. Kapasitansi adalah besar perbandingan muatan yang tersimpan pada kapasitor dengan beda potensial di kedua konduktornya. Ini rumusnya. Keterangannya nilai kapasitas kapasitor farad. Sehatan elektron atau sama dengan besar tegangan jenis rangkaian kapasitor. Satu kapasitor rangkaian seri. Kapasitor seri adalah rangkaian terdiri dari dua atau lebih kapasitor yang dipasang sejajar atau berurutan dengan salah satu kaki pertama terhubung dengan kaki kapasitor yang kedua dan seterusnya. Rumusnya CS minusnya 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 dan seterusnya tergantung. 2. Kapasitor rangkaian paralel. Kapasitor paralel adalah gabungan dua kapasitor atau lebih dengan menyatukan kutub-kutub yang sama. Pada kapasitor yang disambung paralel akan terjadi peningkatan nilai kapasitasnya. Rumusnya CP sama dengan C1 plus C2 plus C3. Ini konsol.
sama dengan 6 farad plus 3 farad plus 3 farad sama dengan 12 ditambah. Nah, di sini udah selesai, kita cari yang rangkaian seri. Nah, itu rumusnya 1/c total sama dengan 1/12 ini dari hasil paralel ditambah 1/6f seri ditambah 1/4 per farad dari sini. Selanjutnya 1/c total sama dengan kita penyebutnya 12/64 itu penyebutnya 12 dibagi 12 1 dikali 1 12 dibagi 6 2 dikali 1 2 12 dibagi 12 dibagi 4 3 iya 3 dikali 1 3 udah dijumlahin 1 tambah 2 tambah 3 6 12 turunin. Terus ini kan baru 1/c total. Cara cari c totalnya tinggal masukin aja dibalik c total yang 12 di atas per 6 hasilnya 12 bagi 6 2 farad. Terus udah gitu kita cari energi potensialnya, yaitu rumusnya setengah dikali c total dikali v kuadrat. Energi potensial setengah dikali 2 1 dikali 24 dari ini yaitu 576 volt kuadrat, 1 dikali 576 volt kuadrat hasilnya 576 joule. Sekian dari kelompok 4. Kami harap videonya dapat membantu pembelajaran. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.